Oh, pakai biasa. Iya. Kenapa ya? Karena ada yang ngomong. Oh, udah ya. Nah, oke. Udah keluar sekarang ya layarnya ya. Harusnya semuanya udah keluar ya. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutin dulu, mungkin biar refresh ya, biar nggak kaku-kaku banget. Yang baru datang juga bisa langsung aja semuanya ke websitenya www.menti.com ya, dan langsung pakai kode 41221977 ya, www.menti.com. Nah, ini bisa langsung diketik aja, lalu masukkan kode 41221977. Wah, udah pada mulai masuk ya. Wih. Sudah mulai masuk, kita tunggu 1 menit lagi mungkin ya. Buat teman-teman yang lainnya bisa langsung ikutan join aja. Sudah? Ada yang kesulitan? Sudah masuk katanya. 41221977. Bentar Kak, koneksi saya buruk. Oke, kita tungguin kalau gitu ya. Tenang aja. Ada yang kesulitan? Wah, udah banyak ya. Wah, seneng nih, rame. Oke. Sudah masuk katanya. Bikin akun dulu Kak. Kak Steven nggak perlu. Jadi langsung aja ke www.menti.com. Nanti di situ langsung masukin kodenya 41221977 gitu. Jadi nggak perlu bikin akun di Menti ya. Sudah masuk katanya. Oke, nah teman-teman di sini ada 5 pertanyaan ya. Nah 5 pertanyaan ini teman-teman bisa ngejawab yang dengan benar ya, tapi harus cepat-cepatan. Karena ini poinnya akan dihitung yang paling cepat dan paling benar. Kebalik ya. Yang paling benar dan yang paling cepat gitu ya. Jadi kalau misalnya cepat tapi salah itu turun angkanya. Atau misalnya kayak benar tapi jawabnya lama. Nah itu nanti nggak di atas gitu ya. Oke, masih ada yang kesulitan? Oke, sudah ya. Susah Kak pertanyaannya? Belum. Gampang kok, gampang. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Oke, kalau gitu kita mulai. Semua teman-teman lihat di handphonenya ya. Siapakah yang pernah menjadi brand ambassador dari Blibli? Ada Kim Jong Un, ada Park Seo Joon, ada Jerian, ada Kiwil. Ya, siapa yang pernah menjadi? Ya. Ini sempat ramai banget soalnya teman-teman. Dan masih ada yang salah ya jawab Kim Jong Un ya. Kim Jong Un ini adalah apa sih presiden ya? Presiden atau perdana menteri ya Korea Utara gitu ya. Park Seo Joon Karif jawabnya di handphone ya, diketik ya, diklik ya. Oke, kalau gitu kita next dulu. Kita lihat siapa yang paling cepat dan yang paling benar. Oke. Ya, ada Ricardo dan ada Metal. Ini siapa sebenarnya Metal nih ya? Oke, kalau gitu kita lanjut dulu aja ke pertanyaan selanjutnya. Teman-teman jangan lupa juga langsung dilihat di handphonenya ya. Makanya nih, nanti kita coret ya. Kalau misalnya Ricardo yang di atas, nanti kita coret nomor 1, kita lanjut ke yang nomor 2. Oke, lihat handphonenya lagi teman-teman. Berapa minimal pembelanjaan untuk dapetin gratis ongkir ya? Ini biasanya pembeli nih. Ini pertanyaan buat aku kayaknya nih. Oke. 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 Sudah? Masih ada yang salah ya teman-teman ya. Yang benar adalah minimal belanja untuk dapetin gratis ongkir adalah 50.000 ya. Jadi kalau belanja 50.000 itu langsung dapetin gratis ongkir. Kita lihat, semoga bukan tim KAM lagi ya. Kok tim KAM sih, tim HTA lagi ya.
Kan? Akhirnya langsung nggak ikutan, Ricardo ya. Langsung ini, oke. Angger nomor 1. Lalu lanjut Kristanto dari Gadget Lifestyle. Oke ya. Ini masih pertanyaan kedua. Kita lanjut dulu ke pertanyaan ketiga. Ya, kamu bisa share produk dan voucher toko melalui sosial media berikut, kecuali grup WhatsApp, grup Line, feed Instagram, atau benar semua. Kecuali, ya. Nah, kalau promosi biasanya lewat mana aja? Ya. Yang benar adalah benar semua, teman-teman ya. Jadi kalau dari Blibli, semua ini bisa share. Kita bisa share ke Line, kita bisa share ke WhatsApp, ke Instagram, gitu ya. Jadi yang benar adalah benar semua. Kita lihat sekarang siapa yang paling cepat. Oke. Kristanto langsung naik nomor 1 ya. Tadi Angger langsung turun. Ya, oke. Sekarang kita punya pemenang baru lagi, calon pemenang baru. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, bukan kapan, di bulan apa Blibli berulang tahun? Tadi aku habis ngomongin ya. Apa aku udah nyebut bulannya belum ya? Harusnya udah sih. Pasti tahu dong, teman-teman. Oke, kita lihat. Yang benar adalah bulan Juli, teman-teman. Karena tadi aku bilangnya bulan depan. Ya. Jadi Blibli ulang tahun di bulan Juli. Ya. Jadi teman-teman juga jangan lupa, karena nanti kita mau share-share apa aja kira-kira yang ada di ulang tahunnya Blibli bulan depan. Kita lihat, apakah Kristanto masih akan jadi nomor 1? Wah, ini berubah-berubah terus ya. Oh, masih nomor 1. Nomor 2-nya yang berubah ya. Oke. Kita lanjut dulu ke pertanyaan terakhir. Nah, apa nama akun Instagram dari komunitas Blibli Seller? Ya, Seller Blibli, komunitas Blibli Seller, atau @blibli_seller. Ya, mungkin bisa langsung dijawab. Kameli Lydia, kalau salah, ini bahaya sih, karena kemarin dia habis live di Instagram kita. Ya. Dan yang benar adalah @blibli_seller. Ya, jadi teman-teman jangan lupa langsung follow ya Instagram kita ya. Oke, nah sekarang kita lihat. Oke, ini berubah-berubah karena banyak yang salah juga ternyata ya. Oke, jadi Kristanto Gadget Lifestyle, Eki Nur Fadilah, dan MLBJ nanti boleh japri aku di Zoom ya. Jadi nanti aku bisa langsung kasih linknya untuk masukin ya untuk submit hadiahnya. Oke, Kristanto, Eki, dan MLBJ ya. Congrats. Oke, nah kalau gitu kita lanjut ya. Sekarang aku mau hore katanya. Wah, siap. Nah, udah ya. Sekarang kita lanjut dulu. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Masukinnya gimana, Kak? Tenang. Oh, Kak Eki nanti japri aku di Zoom ya. Atau nanti aku japri aja ya. Oke, nah sekarang kita lanjut dulu ke sesi selanjutnya. Ya, ada dari, ini panjang banget nih. Ini emang kayaknya tim kategori HTA tuh paling seneng bikin materi deh. Aku suka banget. Karena materi bagus-bagus. Nah, di sini ada tim kategori handphone dan tablet ya yang akan sharing kira-kira apa aja yang mau di-sharing sama tim kategori handphone dan tablet. Boleh kita langsung ke Didi. Ya, halo Sarah. Siap-siap. Ya, Di boleh mungkin sambil remote control ya aku di. Oke. Nah, jadi Didi bisa langsung next aja nih. Oh gitu ya, oke. Siap-siap. Nah, bisa ya? Bentar. Sorry. Cepetan kayaknya.
Oke, kita mulai ya. Oke. Kita dari tim kategori handphone mau sharing sedikit ya. Paling enggak ya kita mau update-update lah. Kira-kira apa aja info-info terbaru ya kan. Next-nya ini Blibli mau ulang tahun ada promo apa ya kan. Biar teman-teman seller juga bisa persiapan, prepare ya. Nah, dan juga kita juga mau sharing-sharing ilmu juga ya. Siapa tahu bermanfaat buat nge-boosting penjualan dari teman-teman seller ya. Pertama, saya coba next slide-nya ya, sebentar. Wait, nggak mau berubah ya. Nah, sorry. Di saya delay soalnya. Nah, kita mau update dulu nih teman-teman. Kira-kira bisnis handphone ini gimana sih ya perhandphonan? Ini saya mengutip dari sumber Kompas ya. Jadi sebenarnya dunia handphone ya di masa pandemi itu ya awal tahun itu sempat lesu ya awal tahun. Nah, cuman untuk yang di kuartal berikutnya ya apa namanya ini bisa dilihat ya. Untuk di kuartal kedua nanti ini ya semester 2 itu diperkirakan diprediksi itu akan naik teman-teman ya bisa dilihat di sini produksi dari brand ya Samsung, Apple, Xiaomi ya kemudian Oppo, Vivo dan lainnya ya itu bisa dilihat ya pengiriman kuartal 1 ya di 2020 itu 58 juta unit untuk Samsung contoh ya di Q1 2021 itu naik jadi 77 juta unit ya. Nah, kemudian pangsa pasarnya di 2021 bisa kita lihat ya Samsung masih nomor 1 ya dari sumber Kompas ini ya. Nah, pertumbuhannya luar biasa sekali ya. Semuanya tumbuh gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa bisnis kita ini masih positif lah ya. Jadi masih semangat nih untuk teman-teman dealer handphone ya. Nah, kemudian top 10 daily interest-nya ya bisa dilihat nih mungkin sebagai referensi aja. Ini update per kalau nggak salah kita buat slide ini 5 hari yang lalu lah ya. Nah, update per 5 hari yang lalu Redmi Note 10 Pro, kemudian ada OnePlus, Redmi Note 10, banyakan Xiaomi ini ya. Ini trending daily interest ya, bisa dibilang ini adalah yang banyak dicari orang lah ya pada saat itu ya. Nah ini teman-teman harus sering update loh ya. Nah nggak cuman kita ya, jadi bisa tiap minggu atau tiap hari sering-sering iseng aja lihat di Google gitu ya. Kira-kira yang lagi tren ini jualan apa sih anaknya? Kadang tuh banyak dealer tuh kadang nanya ke saya, Pak Didi apa ya? Jualan apa ya handphone yang lagi tren kita bingung. Nah sebenarnya banyak sumber sih, kita bisa search dari Google ya kan kita bisa tahu itu loh ya. Kadang kita juga dari biar sering share untuk top keyword yang sering dicari orang kayak gitu ya. Biar teman-teman tuh nggak bingung. Kira-kira barang apa yang lagi laris ya itu membantu banget sih memang ya. Jadi kita tahu mau fokusnya di mana gitu ya, mau promoin apa seperti itu ya. Nah, ini itu update yang per dunia handphonean lah ini. Oke, next berikutnya, sorry sebentar. Nah, kita mau sedikit update juga dari yang kelewatan satu slide. Di saya delay soalnya. Nah, di Ngopi Yuk sebelumnya ya, mungkin kalau yang udah ikut juga di Q1 ya, yang di Januari itu ya. Jadi sempat ngelihat kan, kita tuh harus ngapain sih sebagai seller yang benar di Blibli itu ya kan. Nah, yaitu kita menyarankan ini loh yang bisa ngebusa penjualan dari teman-teman seller ya, yaitu update decorate store page ya, menghias toko lah anggapannya ya. Kedua, aktivasi untuk same day ya kan, instant delivery, kemudian aktifkan voucher seller, diskon seller, ya, kemudian maksimalisasi di live chat-nya harus fast respon, ya kan. Ada yang tanya langsung dijawab, jangan tanya pagi, balasnya sore, udah beli di toko sebelah takutnya ya. Nah, kemudian beli iklan. Nah, yang tadi tanya beli iklan ya, maksimalisasi beli iklan ya, itu penting juga. Nah, gimana caranya nggak boncos? Nah, itu mungkin bisa tanya lebih detail ke tim DR yang ada di yang handle teman-teman sekalian ya, caranya gimana. Mereka punya caranya semua ya. Nah, kalau dari saya sih mungkin sedikit tips harus fokus ya. Yaitu tadi barang apa yang kira-kira mau di boosting gitu ya. Harus tahu keyword apa yang lagi trending. Ini sekarang lagi dicari apa handphone. Nah, itu kita boost gitu loh ya. Supaya kemungkinan dibelinya juga lebih tinggi dan iklan kita nggak boncos kayak gitu ya teman-teman ya. Dari yang kemarin kita disuruh update ini ya, kita ada sedikit data lah ya. Bentar, belum berubah slide-nya ya. Oke. Belum berubah. Wait. Nggak mau berubah ya. Ah, ini. Sorry. Nah, ini
Jadi dari yang teman-teman lakukan ini kita sedikit ambil data ya, tarik data yang udah aktivasi berapa ya kan. Nah ternyata memang nggak semua, masih belum ada yang belum mendekor tokonya nih ya kan. Ada yang juga masih belum aktivasi Gosen ya kan. Tapi dari yang sudah aktivasi ya, dari yang sudah aktivasi kayak contoh ini ya sudah 27% ngupdate store page-nya aktivasi Gosen paling banyak ya. Karena ini memang impact sekali ya. Banyak orang yang mau terima barang cepat bisa pakai Gosen. Nah, kemudian seller voucher nih masih banyak yang belum juga nih ya, masih 15% ya. Nah, dari sini kebanyakan rata-rata kalau kita tarik secara general ya, itu naik bisnis growth-nya bisa 25 sampai 100%. Ada seller yang minimal tuh kenaikannya sekitar 25% lah. Sampai ada yang 100% pun ada gitu ya. Ini data highlight aja ya, teman-teman. Jadi bukti bahwa teman-teman jalan ini tuh ada hasilnya gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita next aja. Nah, saya di sini sebenarnya mau jelasin juga nih teman-teman tentang fitur X-Campaign ya. Apa sih X-Campaign itu? Nah, X-Campaign itu lebih ke jadi gini, mungkin di sini saya mengulang lagi lah ya. Mungkin banyak yang sudah tahu, cuman bagi yang belum tahu nih saya mau menjelaskan ulang. Jadi kalau teman-teman seller itu ya ada kayak di halaman dashboardnya depan seller centernya itu, kok ini apa ya, ada flash sale, big PD ya. Sorry, kok connect sini. Nah, ini sebenarnya apa namanya bisa dimanfaatkan untuk ikut promo tersebut gitu ya. Nah, caranya gimana? Banyak yang bingung ya. Caranya ngisinya gimana tuh Pak? Bingung. Nah, ini saya akan sedikit jelasin sedikit detail, nggak apa-apa ya. Saya detail highlight-nya ya. Yang pertama, mungkin terutama yang bagi yang belum pernah pakai X-Campaign. X-Campaign ini kayak alat ya untuk daftarin barang kita sebenarnya ya. Nah, next. Nah, sebenarnya ini ada di dashboard. Ini yang saya kasih lihat ini dashboard teman-teman semua kan ya, seller center masing-masing pasti ada. Kemudian bisa juga di halaman promo ya. Halaman yang atas itu pilih promo, kemudian semua promo. Nanti akan masuk seperti ini ya, yang sebelah kanan itu. Nanti keluar tuh promo yang sedang berjalan apa nih ya. Nah, itu yang bisa kita ikuti teman-teman ya. Contoh itu tadi ya, ada flash sale sama Big PD ya. Big PD ini yang bulanan ya, setiap akhir bulan. Oke, next. Kalau sudah nanti tinggal klik aja ikut promo ya. Kemudian ini sudah kita desain segampang mungkin sih sebenarnya. Tinggal teman-teman tuh mau ngeklik, mau nyoba-nyoba nggak gitu ya. Kadang kan nggak mau nyoba aja, makanya nggak tahu gitu ya. Sebenarnya kalau mau ulik-ulik ya, bahasanya gitu ya, mau utak-atik sendiri itu sebenarnya gampang. Kemudian tinggal klik aja ini ya, daftar pilihan produk. Nah, kemudian di sini nanti tinggal masukin aja. Nah, ini ya harga akhirnya berapa, kemudian kuotanya berapa. Udah, cuma 2 field itu aja yang diisi. Nah, seringkali adalah beberapa yang keliru ngisi. Harga akhir ini apa namanya? Dibuat misalnya 10.000 gitu ya, padahal harga handphonenya misalnya 1 juta. Padahal itu maksudnya dia mungkin diskonnya, yang dia artikan tuh diskonnya. Padahal bukan. Yang diinput itu adalah ada harga akhir yang diinginkan ya. Misalnya harga handphonenya 1 juta. Oke, saya mau masukin promonya biar menarik berapa ya, katakanlah 950.000. Nah, diisi aja 950.000 ya. Dalam artian 50.000-nya yang subsidi siapa ya? Potongan dari seller. Nanti akan dipotong di pembayaran tuh subsidi dari seller. Itu sebagai syarat aja sebenarnya untuk bisa ikut promo ini gitu ya. Nah, sebenarnya nggak harus 50.000 atau berapa. 1.000 pun sudah bisa ya, minimum 1.000 ya. Nah, kayak gitu. Kemudian kuota promonya berapa ya? Kuota promo ini beda sama stok ya. Nah, jadi kalau misalnya stoknya misalnya tinggal 5, saya masukin kuota promo 10 apa bisa? Bisa. Nah, nanti kalau stoknya tinggal 5 ya habis, nanti harus isi stok lagi kayak gitu ya, nggak usah khawatir. Ini kuota yang mau diberikan sebenarnya. Nah, ini kalau isi pakai cara yang langsung isi di seller centernya ya, cukup mudah kan ya. Nah, sekarang saya akan coba kasih lihat misalnya, Pak, barang saya itu ada puluhan. Kalau saya ngisi satu-satu capek. Gimana caranya saya supaya ngisi itu enak, langsung cepat? Oke, ada caranya. Yaitu cara kedua kita pakai Excel ya. Caranya gampang banget. Kita tinggal bulk action, kemudian pilih add product with Excel ya. Kemudian nanti muncul pop-up seperti ini, pilih aja download dulu template-nya ya. Nah, ini ada menunya yang saya lingkari itu ya, unduh daftar produk dulu. Kemudian nanti akan terdownload file Excel-nya ya. Nah, setelah itu nanti tinggal isi aja. File Excel-nya dibuka, kemudian ngisinya, inputnya di Excel nih ceritanya ya. Nah, tinggal isi aja tuh harga akhirnya berapa.
tips supaya cepat sebenarnya bisa pakai rumus. Misalnya, oke lah saya mau per barang semua potong 10.000, tinggal kasih rumus aja ya. Mungkin teman-teman juga yang seller udah terbiasa ngelihat pakai Excel, udah biasa pakai rumus yang sederhana lah itu ya. Tinggal sama dengan ini dikurangi berapa, misalnya 5.000, langsung di copy paste semua ke bawah, itu mudah sekali. Kemudian tinggal kuotanya diisi juga berapa, di copy paste ke bawah. Udah, simple ya. Kemudian tinggal teman-teman unggah file. Nah, habis itu gimana? Ya udah selesai, tinggal nunggu jadwal tayangnya. Misalnya ini kita katakanlah Big PD ya. Big PD ini dia ada ya di sebelah kiri itu bisa dilihat ya, periodenya mulai promonya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian periode registrasi ini yang penting. Nah, teman-teman harus input mulainya tanggal berapa, input registrasinya. Ada batasnya ya. Nanti akan tayang di tanggal tersebut periode promo kayak gitu ya. Nah, sampai sini kira-kira gimana teman-teman? Sulit enggak? Enggak tuh ya. Nah, nanti kita di anniversary ya. Anniversary kita akan juga ada campaign anniversary. Jadi setiap kita namakan campaign ya. Campaign ini kayak promo-promo gitu ya di Blibli ya. Jadi setiap ada misalnya lebaran, terus ada kayak Natal, kemudian ada anniversary gitu ya, Harbolnas. Biasanya kita bikin di X campaign itu harus ngisi ya. Sorry ini kok next ya. Harus ngisi yang tadi itu daftarin produk istilahnya, daftarin produk ya. Ini kok nggak mau back ya, sorry. Tekan back nggak mau nih. Cara bisa dibantu back. Nah, oke. Nah, seperti itu ya. Jadi yang penting tuh di sini sebenarnya supaya teman-teman bisa ikutan promo yang disediakan oleh Blibli kayak gitu ya. Kayak terutama yang rutin itu Big PD ya. Kemudian ada yang anniversary tematik. Nanti persiapan untuk bulan depan nih ya. Udah tahu caranya kan ya. Tinggal teman-teman nanti ini aja implementasikan di masing-masing tokonya gitu ya. Kalau ada yang masih bingung, silakan kontak ke masing-masing BR yang handle. Nanti dia akan jelaskan caranya gimana. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya, kalau ada yang bingung mungkin boleh komen aja, nanti saya bantu jawab gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, sampai sini gitu dulu ya. Ini penting banget X campaign karena setiap promo Blibli pakai ngisi daftar produknya di sini gitu ya. Jadi wajib tahu lah intinya kayak gitu. Ya, oke. Dari saya sih itu. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Apa ini, Sarah? Next slide-nya. Ini ada yang nanya nih. Oke. Tadi dari Gimana nanyanya? Tanya, aku ada duplikat produk, terus aku ada input cuma salah satu, tapi uploadnya jadi 2 SKU kena, itu karena apa ya? Duplikat file. Oh, ini maksudnya upload barang biasa atau apa ngisi yang promo tadi ya dari Isi campaign katanya. isi campaign ya, duplikat file. Terus udah input cuma salah satu, tapi ke uploadnya jadi 2 SKU. Biasanya sih kalau pakai Excel sesuai sama yang diisi di Excel itu sih, gitu. Ya, kalau misalnya yang berubah 2 SKU sih biasanya jarang ya. Mungkin kedobel kali ya. SKU yang berbeda ini maksudnya ya. Atau mau komen langsung nih, Kak Cincin, monggo silakan. Bisa nyalakan mic-nya nggak apa-apa, boleh. Ya, boleh langsung nyalain aja mic-nya, Kak. Untuk itu sih aku juga nggak tahu kenapa pas aku upload itu memang aku beli SKU-nya itu cuma satu. Terus pas pada saat saya upload by Excel itu jadinya ada 2 produk yang kena padahal dia beli SKU-nya beda. Apa pengaruh nggak ya sama SKU produk yang aku isi gitu sama nama filenya atau apa gitu? Oh, jadi yang keikut promo ada 2, padahal sedangkan yang diupload tuh 1 ya, maksudnya gitu ya, Kak Iya Cincin. benar. Perlu kita lihat sih, soalnya biasanya kita belum pernah ya. Jangan-jangan bisa jadi itu ikut promo lain mungkin ya, atau promo yang sama ya. Karena Di biasanya promo yang sama. promo yang sama ya. Iya. Promo yang sama. Barangnya beda SKU ya, beda nama barang ya, beda barang ya. Iya beda tipis sih, soalnya aku duplikat kan biar bisa ikut 2 campaign gitu. Oh, jadi ada 2 barang SKU yang berbeda. Misalnya contoh A12. Jadi ada 2 A12 yang beda ya nomor SKU-nya ya. Terus dua-duanya mau diikutin gitu ya maksudnya ya. Enggak, yang mau diikutin cuma salah satu Salah untuk satu. campaign A. Terus yang satu lagi mau ikut campaign B. Nah, pada saat aku upload campaign A pakai Excel itu jadinya semua SKU-nya saya kena gitu.
Terus Oh, jadinya oke. campaign pas aku daftar satu campaign lagi, yang lain udah kedaftar di promo lain kan. Makanya aku cek, kok Oke. aku uploadnya Ah, satu tapi dua-duanya keisi gitu. oke, oke. Dari toko apa namanya Kak Cincin? Oase Official Store. Apa namanya, sorry? Raser ya? Oase Official. Ya, Oase. Oke, nggak apa-apa. Nanti akan dibantu cek tim BR ya. oke. Karena bisa jadi memang error sistem, bisa juga ya, atau mungkin terduplikasi ikut promo lain juga bisa. Nanti coba dibantu cek ya Tapi sama di tim. uploadnya itu by itu kan, beli-beli SKU kan. Dia nggak pengaruh sama nama produk sama SKU yang nama SKU yang aku upload kan. Ini uploadnya itu di bagian promonya. Sorry, nah di bagian Iya yang layar benar di saya sekarang campaign. ini, di sini ya, bulk action, kemudian add bulk product with XL. Yang ini sih. Iya benar. Nah, yang ini sih harusnya. Harusnya sih dia nggak akan terduplikasi. Coba nanti kita cek ya. Kita coba Oke. lihat juga aja Mungkin filenya atau Excel-nya gimana. salah sih ikut Didi. Bisa jadi Cincin kalau juga. emang ada salah, itu kan tinggal masuk ke product list, bisa di remove. Nanti balik SKU-nya nggak masuk campaign. Ya, sebenarnya kalau Atau terduplikasi bisa di remove aja. bingung, yes, itu kalau semua produk terdaftar, itu kan akan terdaftar di product list. Udah jalan bos. Kalau Betul. emang mau di remove, tinggal masuk product list, remove. Tapi kalau bingung, nanti bisa ke Ricardo sih. Ricardo juga ada akses internal buat nge-remove. Betul. Nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Nanti kalau memang kejadian lagi, sebenarnya ada solusinya. Bisa di remove sih. Masuk ke halaman ini, tinggal yang udah terdaftar, yang di sebelah kanan ini ya kan ada promo detail, add product sama product list nih pilihannya. Pilih yang product list. Ya, Nah, ngerti kok cara remove-nya. Cuma cuma kemarin aneh aja ya, kok bisa kemarin kan dua. aku udah bikin 2 Excel sengaja, satu buat Big PD, satu buat flash sale kan. Tahu-tahu pas saya upload flash sale semuanya yang kena. Terus saya jadi bingung pada saat daftar Big PD, jadinya yang bisa kedaftar jadi sedikit gitu. Terus setelah dicek sama Ricardo, ternyata aku duplikat kan. Aku baru tahu ternyata aku keisinya banyak sekali gitu. Aku baru remove satu-satu. Oh, iya, nggak apa-apa. Udah ada solusinya, cuma aku juga takutnya aku ada salah isi Excel atau apa kan. Makanya aku pengen tanya itu kira-kira salah di mana. Iya. Kalau menurut kita sih mungkin bisa di Excel-nya sih Kak Cincin. Ya, apa-apa. Yang penting kan walkthrough-nya itu solusinya nanti gimana gitu ya. Tapi nanti next semoga tidak terjadi kesalahan lagi ya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Cincin. Terus ada pertanyaan lagi nih ya. Nah, baru nih dari Heri. Bisa masuk atau muncul di halaman 1FS. Apa produknya apa ya? Nah, sebenarnya kalau flash sale ya, flash sale ini kita ada beberapa persyaratan memang ya. Yang pasti kalau bisa kasih penawaran terbaik, dalam artian ya harganya juga the best ya. Kemudian produknya juga menarik ya. Itu aja kok syaratnya, nggak susah. Nah, nanti kalau memang flash sale ini memang ada filter, ya ada yang memfilter ya. Ada tim yang memfilter. Jadi asal daftar aja kadang belum tentu dia bisa tayang gitu ya, Kak Heri ya. Nah, gimana caranya supaya saya kemungkinan besar bisa tayang? Nah, caranya adalah coba koordinasikan lewat BR-nya yang handle deh. Nah, karena per BR ini sebenarnya bisa kasih list prioritas ke tim flash sale. Ya, tapi memang benar-benar harus yang menarik, penawarannya, barangnya lagi in ya, kemudian ini mungkin harganya penawarannya juga the best gitu ya, lebih murah dari yang lainnya. Itu kemungkinan besar akan bisa dibantu oleh tim BR untuk tayang. Seperti itu Kak Heri. Gitu. Khusus flash sale ya. Kalau yang kayak Big PD, kemudian promo tematik lainnya, itu kemungkinan nggak ada seleksinya. Jadi flash sale aja yang ada seleksinya, Kak Heri. Seperti itu. Terima kasih, pertanyaan yang bagus banget Kak Heri. Ya, jadi sering-sering kontak ya tim BR yang handle-nya. Nah, bilang aja mungkin Kak Denis atau Kak Vio, Kak Edward, Kak Angel ya, minta tolong saya mau ikut flash sale dong, barang saya ini bisa dibantu enggak ya. Karena mereka punya akses prioritas bisa bantu untuk ikutin flash sale seperti itu ya. Khusus flash sale ya itu ya. Karena kita agak ketat sih memang dari tim flash sale-nya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau emang ada barang-barang yang sekiranya murah nih, aku lagi mau clearance atau aku dapat harga modalnya murah banget,
infoin ke BR, nanti BR itu ada slot khusus. Jadi yang ngedaftarin SKU flash sale-nya dari BR, dari PIC Blibli. Jadi kalau dari seller yang sekarang kan bisa daftar tuh, memang bisa daftar sendiri. Cuman kayak kata Didi tadi, ada beberapa parameter sih. Contohnya 2 bulan ke belakang, 60 hari ke belakang tuh barangnya harus terjual lebih dari 30 unit. Terus harganya harus paling murah juga dari 60 hari ke belakang. Kalau itu masuk, otomatis nanti sama sistem kepilih tuh jadi flash sale. Cuman kan kalau barang baru nggak bisa kan, misalnya saya baru upload kok gimana mau kejual 30 unit gitu. Nah itu infoin aja ke PR. Nanti kita pakai manual, kita lihat harganya, kalau emang ini barangnya bagus, harganya murah, kita masukin, kita bantulah masukin. Gitu. Jadi bisa manual info ke PR sih, selain by system, pakai X campaign yang flash. Ya, oke, thank you Kak Dinasti sudah bantu menjawab. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman seller terkait ini? Udah nggak ada, kita langsung lanjut ke sesi berikutnya ya. Oke, silakan Sarah. Oke, kalau gitu kita lanjut ya ke sesi selanjutnya. Ini dari, oke. Tapi katanya sebelum lanjut disuruh kenalan dulu nih. Mana nih yang mau kenalan dulu nih? Kak Sarah, aksesnya aku udah dikasih kontrol kah? Sebentar ya, aku kasih kontrol dulu. Wait. Oke, sip. Udah Gisel ya, bisa langsung next game. Belum bisa. Oh udah. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ya, tadi mungkin aku belum kenalan, jadi kenalan dikit lah ya. Jadi nama aku Gisel, sebagai merchandiser atau BR juga, tapi fokusnya di official store. Nah, udah di Blibli selama 3 tahun. Nah, di topik kali ini kita tuh mau bahas detail lebih ke dekorasi toko. Karena dekorasi toko di Blibli ini ada yang baru nih, yang mungkin beberapa dari kalian ada yang udah tahu, ada yang belum. Nah, next-nya, jadi sebelum masuk ke dekorasi toko, aku tuh mau ajak teman-teman sekalian tarik dulu nih ngelihatnya, karena kan kita sekarang ngomongin toko online nih. Tapi sebenarnya teman-teman sekalian kan dari dulu banget itu tuh lebih kebiasa dengan toko offline. Nah, di sini saya mau ajak nih lihat sebenarnya benefit toko offline itu apa, terus kalau dibandingin toko online tuh apa gitu. Nah, kalau kita lihat dari toko offline dulu, toko offline itu yang pertama ketika kita datang, kita tuh bisa ngelihat produknya secara langsung dan bisa pegang juga. Terus kalau misalnya nih bingung gitu, mau tanya tentang produknya, promonya, harganya gitu, bisa langsung tanya ke SPG yang lagi jaga. Terus yang ketiga, penataan produknya tuh biasanya menarik ya. Jadi kadang kalau misalnya nih datang ke yang kayak Sogo atau Matahari atau ya department store lah ya, yang dimanekin itu terkadang kita tuh tertarik gitu, jadi beli padahal sebelumnya belum nggak mau beli gitu. Nah kalau dibandingin sama toko online sendiri itu gimana sih? Kalau toko online itu pertama nih barang dan harganya itu tuh sangat bervariasi gitu. Jadi mau cari contohnya, mau cari kabel data yang murah sama kabel data yang mahal ada gitu. Mau cari casing yang kayak 20.000, mau cari casing yang 500.000 ada. Dan kualitasnya pasti beda-beda ya. Terus kenyamanan dan efisiensinya itu juga juara nih kalau di online. Kenapa? Karena kadang misal kalau kita nggak ada waktu, mau belanja offline gitu nggak ada waktu, cukup dari HP aja atau dari laptop, cuma diklik-klik aja, terus udah deh kebeli gitu, tinggal tunggu aja. Apalagi kalau di Blibli kita tawarin 2 jam delivery juga gitu kan. Jadi tinggal klik-klik 2 jam barang udah nyampe, nggak usah keluarin biaya transport dan sebagainya.
Nah, yang penting di sini adalah kita itu tuh mau bawa benefit toko offline di yang ada itu tuh ada juga di toko online kalian nih di Blibli. Mbak Zahra, aku nggak bisa next nih. Mungkin dibantu. Belum bisa. Oke, kalau gitu aku yang nextin aja. Iya, ya aku. Ya, thank you ya. Iya. Nah, ya boleh. Nah, terus poinnya di sini adalah yang tadi Mbak yang next-nya ya. Nah, poinnya di sini terus gimana sih caranya biar customer kalian ini tetap dapat benefit yang ada di toko offline. Jadi seakan-akan nih customer tuh bisa ngeliat produknya secara langsung, ngerti gitu kualitasnya tuh seperti apa gitu. Tapi ini di versi online-nya tuh. Jadi benefit online dapat, benefit offline-nya juga dapat. Gimana sih caranya? Boleh next, Mbak. Nah, caranya itu salah satunya adalah dengan dekorasi toko yang menarik. Karena di Blibli sendiri itu setiap toko udah bisa ngedekor tokonya masing-masing. Syaratnya itu cuma satu, yang penting udah ada bestseller. Jadi toko kalian ada official store atau enggak, itu tuh tetap bisa, kecuali kalau toko baru masih belum ada badge-nya, itu nggak bisa. Tapi selain itu bisa gitu. Dan syarat buat dapat badge yang bronze itu, jadi setelah no badge itu adalah bronze. Nah, syaratnya buat jadi bronze itu minimal ada pesanan 5 dan rating sellernya itu 75. Jadi sangat achievable banget buat teman-teman even yang tokonya baru. Itu kita hitungnya selama 180 hari terakhir. Jadi sangat mudah gitu didapatkan, dan kalau udah dapat bisa banget langsung dekorasi toko. Nah, sebelum ngomongin dekorasi toko, boleh di next, Mbak. Nah, jadi yang kemarin udah pernah ikut juga, mungkin udah ada ya pertanyaan ini, tapi basically mau tanya kembali nih dari teman-teman, kalau misalnya kita berandai-andai aja gitu, ada pilihan mau belanja di mana, mau belanja baju dikasih budget 1 juta, terus pilihannya ada di Mangga 2, ada di Matahari, ada di Sogo. Dilihat dari kayak kenyamanan, penataan produk, kualitas produk, kira-kira dari teman-teman mau pilih yang mana nih? Bisa jawab tuh di kolom chat. Kira-kira kalau dari preferensi itu ya, kayak dari kualitas produk, dari penataan produk, itu tuh pada pilih yang mana sih? Nah, beberapa ada ya udah pada jawab. Jadi pada pilih Sogo ya. Oke. Nah, biasa kalau general nih aku tanyain gitu, pada pilih di mana, ada yang di Mangdu juga. Nah, jadi sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, karena tergantung preferensi, tergantung segmentasinya juga, kalau mau dapat baju yang banyak, mungkin di Mangga 2 gitu kan. Tapi kalau secara general ketika aku tanya, pada pilihnya itu di Sogo atau enggak di Matahari. Kenapa? Karena budget 1 juta lumayan lah ya, bisa dapat baju lumayan banyak gitu. Nah, keuntungannya apa sih di Matahari atau Sogo? Pertama, karena penataan produk mereka tuh menarik gitu, rapi gitu. Jadi ketika misalnya nih datang ada cowok, ada cewek gitu kan, mau cari udah dibedain nih sectionnya, mau cari sepatu atau mau cari atasan, itu udah dibedain sectionnya, jadi nggak usah bingung gitu. Kalau di Mangga 2 kan kadang kita masuk dari pintu mana, mau keluar lagi bahkan bingung gitu, pintu yang tadi yang mana gitu kan. Nah, itu adalah poin plusnya gitu kalau misalnya kita menata produknya yang rapi. Boleh dibantu next, Mbak? Jadi itu tadi ya, pilihnya biasa Sogo atau Matahari, tapi dibalikin lagi juga sesuai segmentasinya. Nah, di next-nya ini, iya. Nah, sekarang kalau kita bawa, tadi kan toko offline,
kalau kita lihat nih toko online-nya, pilih yang mana nih? Boleh bantu dijawab juga kalau dari teman-teman nih sebagai customer, enakan beli di mana sih, toko yang kiri atau toko yang kanan? Kalau toko yang kiri ini, dia ada dekorasi tokonya, dikasih tahu promonya, terus katalog produknya juga jelas nih, power bank, charger, screen protector, jelas gitu. Kalau yang di kanan, dia jualnya macam-macam ya, kayak kabel juga, screen protector, tapi nggak dikelompokin gitu. Nah, teman-teman pada jawab kiri. Benar, kalau secara customer, biasanya kiri. Nah, ini aku juga mau kasih tahu nih, clue kalau misalnya jualan di online, gimana caranya biar customer itu kayak conversion rate-nya gede gitu. Jadi orang lihat, orang beli gitu. Salah satu caranya adalah dengan memperpendek journey mereka. Journey itu gimana sih? Contohnya nih, masuk ke Blibli, terus search gitu. Contoh ini power bank, search power bank. Terus masuk nih ke toko di kiri ini gitu kan. Oh, ini udah kelompokin gitu kan power bank-nya. Oke, ini menarik gitu. Langsung klik, terus check out. Dibanding kalau misalnya masuk nih, udah masuk ke toko yang di kanan, terus cari power bank, kayak harus pindah-pindah halaman page-nya dia gitu. Itu journey-nya akan lama, dan kalau customer nggak ketemu, itu dia langsung akan cari ke toko lain, semudah itu dia pindahnya gitu. Jadi penting banget memperpendek journey-nya customer. Salah satu contohnya caranya ya dengan membuat dekorasi toko yang menarik, rapi, dan efisien gitu. Boleh dibantu next, Mbak Zahra? Nah ya, tadi pilih yang kiri. Kemudian next-nya, oke. Nah, tadi kan saya udah informasiin tuh yang sebelumnya. Jadi di Blibli itu kita punya template baru dan lebih customize. Perbedaannya apa? Yang kiri itu template lama. Jadi kita udah ada susunannya tuh. Pertama banner utama, terus produk pilihan, banner katalog, dan katalog produk. Nah, ini setiap toko dulu itu tuh susunannya selalu sama gitu. Jadi kalau lihat toko A, toko B, toko C, semuanya sama susunannya gitu. Tapi kalau yang sekarang kita itu udah bisa customize. Customize-nya seperti apa? Kalau dibandingin kiri sama kanan itu susunannya udah beda banget gitu ya. Jadi di kanan itu udah ada 3 banner, terus ada produk pilihan, banner lagi, kemudian katalog produk gitu. Nah, customize-nya mau seperti apa, itu tergantung dari teman-teman, banyaknya produknya teman-teman, dan kapabilitas desain dari teman-teman sekalian. Nah, tapi di sini saya juga bantu, gimana sih caranya biar punya tokonya itu tuh banner itu menarik gitu. Boleh dibantu next, Mbak Sarah? Nah, ini kita lihat dari tampilan back-end dulu sebelumnya. Iya, jadi kalau misalnya ini teman-teman lagi buka seller center-nya Blibli, bisa sambil dilihat yang ini Mbak. Jadi ini bisa diakses dari toko, di tab toko, kemudian ke tampilan toko. Itu bisa dilihat di situ, nanti diklik aja edit tampilan toko. Nah, di sini ada 3 komponen, yang di kiri, di tengah, sama yang di kanan. Fungsinya apa? Ini akan aku bantu jelasin. Jadi, yang di kiri ini, yang di kotak nomor 1, itu tuh isi konten-kontennya tuh ada apa? Kita ada 5 konten. Yang pertama itu banner utama. Itu teman-teman bisa kasih maksimal 1 banner utama. Yang kedua itu banner dengan pilihan layout yang berbeda-beda. Itu bisa sampai 8 banner pilihan. Kemudian yang ketiga itu ada feature produk atau produk pilihan. Itu maksimal 1 aja. Terus yang keempat itu katalog. Katalog di sini teman-teman bisa buat sampai 4. Terus yang kelima ada video. Videonya ini biasa ambil dari YouTube. Videonya maksimal 1. Nah, konten ini kan jauh lebih banyak dibandingin yang dulu gitu, bisa customize. Kemudian yang di kotak nomor 2 itu fungsinya sebagai canvas kita sebutnya. Jadi dari yang konten di kotak nomor 1 itu tinggal di drag and drop aja
susunannya juga bisa tinggal diklik aja panahnya mau gimana itu tinggal diklik-klik aja, jadi sangat gampang. Bener-bener kayak drag and drop aja. Di kanvas itu buat ngatur urutannya tuh seperti apa gitu. Kira-kira tampilannya nanti di website Blibli-nya seperti apa. Terus di kotak yang nomor 3 ini, komponen nomor 3 ini, itu tuh untuk setting. Jadi ketika teman-teman klik, ini contohnya yang di banner warna ungu atau merah ini, yang Pronas Official Brand, ketika diklik, nanti berubah tuh tampilannya di kotak nomor 3 itu. Jadi fungsinya untuk setting. Kalau teman-teman tanya ini ukurannya gimana, bisa lihat langsung gitu. Di kotak nomor 3 itu, tinggal diklik-klik aja, tuh udah ada. Jadi ukuran bisa di situ, mau pilih banner opsional bisa di situ, terus mau upload banner juga bisa di situ. Kemudian kalau mau ngatur katalog, produknya tuh apa aja juga bisa di situ. Terus jangan lupa kalau udah setting, tinggal diklik save aja. Terus misal nih teman-teman udah buat, tapi belum selesai ngedesainnya gitu kan, itu bisa diklik save draft. Jadi nggak hilang. Jadi misalnya besok mau dilanjutin lagi, yang kemarin masih ada gitu. Terus kalau udah selesai semua, teman-teman mau lihat nih tampilannya gimana sih kalau di Blibli, tinggal di klik layout preview dulu. Itu buat ngeliatin previewnya. Tapi kalau misalnya udah yakin, tinggal di klik publish dulu. Nah, publish ini langsung tampil di website Blibli. Beberapa pertanyaan kayak aku udah nge-save nih, tapi kok nggak tampil gitu di Blibli. Biasanya teman-teman tuh lupa ngeklik publish. Jadi di kita itu teman-teman bisa cek dulu udah bener atau belum, baru diklik publish. Jadi kalau di save aja nggak akan ke publish di Blibli-nya. Gitu. Kemudian next. Oke. Nah ini di sini aku ada kasih tahu ya, sebenarnya apa sih yang penting yang perlu dimasukin di dekorasi toko kalian. Yang pertama itu informasi promo. Tadi kan aku juga udah bilang nih, kalau misalnya yang menarik itu di benefit di toko online itu tuh harga dan variasinya, harga dan variasi barangnya juga gitu ya. Nah, pasti itu erat dengan harga, erat dengan promo gitu. Dan mudah sekali membandingkan harga di toko online. Jadi kalau kalian punya promo itu sebisa mungkin dimasukin ke banner. Contohnya dari BR ini naikin ke Kamis Ganteng, itu bisa banget dinaikin nih, mau di banner, mau di produk pilihan itu boleh. Tapi yang penting harus di-highlight di dekorasi toko kalian. Fungsinya apa? Biasa kan kita ada bantu subsidi lagi, ada kasih kode voucher lagi tuh. Jadi biar customer yang masuk ke toko kalian langsung tahu, oke, lagi ada promo. Atau enggak, kayak join di Big Payday. Itu juga bisa dimasukin, karena biasa kan nggak semua produk dimasukin ke Big Payday. Yang kayak produk hero-nya bisa di-highlight ke banner. Atau contohnya kalian buat voucher, atau enggak Blibli ada support voucher, biasanya kan kita pada broadcast tuh kayak support voucher Blibli, misal kode vouchernya BPD strip 10 gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau highlight lagi di bannernya juga boleh banget gitu. Karena terkadang kan bingung nih kayak kode vouchernya apa gitu. Itu bisa banget di-highlight. Atau enggak lagi promo cuma Samsung S21 jadi 14 juta atau 13 juta gitu. Di harga coret dimasukin di bannernya. Itu bisa banget. Jadi semua promo itu bisa. Terus pastiin bannernya itu bisa diklik. Kenapa? Kalau misalnya nih, ini contohnya Erafon, nggak bisa diklik gitu ya. Customer jadi kayak, ya jadi yang dipromoin yang mana gitu, bingung. Yang tadi aku bilang, kita harus memperpendek journey-nya customer gitu. Jadi ketika bannernya diklik langsung ketahuan, oke ini promonya gitu. Customer bisa langsung belanja, nggak usah cari-cari lagi. Contoh lain, kalau mau naikin followers, bisa kalau ada banner buat follow and win gitu. Itu juga bisa. Terus another contoh lagi, misal setiap pembelian Oppo dapat gimmick gitu.
selama ini atau selama bulan Mei. Itu bisa banget teman-teman juga highlight di banner. Jadi bisa disesuaikan dengan program atau campaign kalian, promo kalian dalam sebulan itu seperti apa. Next-nya. Nah, next-nya yang kedua itu informasi produk. Sebenarnya ini biasa digunain sama teman-teman yang brand, bukan yang multi-brand. Tapi kalau misalnya multi-brand juga mau pakai, biasa itu ketika ada produk baru. Jadi kita nge-highlight fokus ke produknya, atau enggak ketika produk ini stoknya banyak mau di-highlight, kasih tahu nih keunggulannya apa, itu bisa banget. Atau ada video produknya, itu juga bisa dimasukin di sini. Jadi lebih ke ini loh produknya seperti ini gitu. Selain dari deskripsi dan spesifikasi gitu. Next-nya. Di poin ketiga ini kita akan ngomongin tentang katalog produk yang sebenarnya salah satu komponen promo yang sangat penting. Kenapa? Karena contoh aja gitu, kalau misalnya ya brand handphone sebenarnya nggak gitu banyak ya, tapi kan lumayan tuh kalau misalnya kalian udah jual Samsung, Apple, Oppo, Vivo, Xiaomi, Huawei gitu, let's say yang ya udah 6 gitu kan. Nah, gimana caranya biar customer itu nggak carinya susah gitu, karena orang produk Samsung aja udah banyak banget gitu kan. Caranya adalah dengan membuat katalog produk. Nah, katalog produk di sini ada 2 tipe. Yang pertama adalah kalian highlight di produknya. Itu di kita bisa sampai 4 produk. Jadi contohnya kalian mau highlight Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo gitu. Kalian langsung buat katalog produk itu. Yang kedua adalah dengan modelnya tulisan. Jadi kan customer tuh ada yang suka lihat gambar, ada yang suka tulisan gitu. Jadi nggak ada salahnya juga kalian buat banner katalog dalam bentuk tulisan. Seharusnya sekarang itu udah nggak cuma 4 katalog aja, bisa lebih dari itu. Jadi bisa dimanfaatin sama teman-teman. Terus yang penting adalah di sini kita tuh nggak auto update karena kan ini berdasarkan per toko. Contoh nih, Xiaomi ada Mi 11 gitu. Nah, kalian jualan nih produk Xiaomi. Kalian harus begitu upload SKU, kalian tambahin tuh di katalog Xiaomi juga gitu. Kenapa? Karena kita nggak auto update tadi. Jadi harus ditambahin sendiri. Dari teman-teman seller nih harus rajin-rajin nambahin katalog gitu. Kemudian next-nya. Nah, ini yang terakhir yang penting juga, ini katalog produk, masih di katalog produk. Tadi ngomongin kalau misalnya lagi ada promo, join brand day, join aksesoris brand day, join Kamis Ganteng, atau Big Payday. SKU-nya itu tuh bisa di-highlight di produk pilihan. Jadi produk pilihan ini bisa sampai 10 produk. Itu kalian bisa highlight, langsung ditaruh di paling atas aja. Kenapa? Jadi ketika customer masuk, dia langsung tahu, oke, ini produk yang lagi dipromoin gitu. Itu salah satu cara untuk nge-push produk kalian selain dari exposure yang dikasih dari Blibli sendiri gitu. Terus next-nya yang terakhir ini informasi lainnya. Jadi ini sebenarnya tambahan aja. Kalau contoh nih kayak kemarin lagi libur Lebaran, kalian ada tutup toko, nggak apa-apa kalau misalnya mau kasih informasi tutup toko kalian. Jadi customer itu nggak tanya gitu, kok barangnya belum dikirim, kayak gitu. Karena ya kalian lagi tutup toko gitu. Itu informasi seperti itu. Intinya informasi di luar promo dan juga informasi produk yang misalnya kalian mau tambahin bisa dikasih di informasi lainnya. Contohnya biasa ada yang kayak buat giveaway gitu di dalam Blibli. Nah, kadang pemenangnya itu diinformasiin di sosial media kalian dan juga di banner kalian gitu. Jadi intinya informasi lainnya bisa banget di-highlight di banner kalian juga gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ini nih bertanya-tanya, aduh kok kayaknya susah ya bannernya nih, kayak banyak banget gitu. Sedangkan saya tidak ada kemampuan untuk membuat atau pakai Adobe Illustrator gitu. Terus gimana caranya? Boleh di next Mbak Sarah. Di sini saya mau infoin
kalau ada tools yang gratis yang teman-teman bisa pakai. Bisa pakai Canva, www.canva.com dari web atau di apps-nya juga bisa, cuma lebih enak pakai di web. Dan di sini kalian juga bisa buat ukuran khususnya. Jadi kalau kan di Blibli ukurannya beda-beda nih, jadi kalian bisa customize nih ukurannya seperti apa dan tinggal dibuat aja bannernya. Dan ini caranya juga sangat mudah karena tinggal drag and drop aja gitu. Jadi kalau misalnya mau lihat dari yang template yang udah ada juga bisa. Kalau kayak teman-teman bingung gitu, aduh saya nggak ngerti gitu buat banner, dari template yang udah ada juga bisa gitu. Jadi tidak usah bingung gitu untuk buat bannernya. Kira-kira sih dari saya sih seperti itu. Moga-moga membantu. Terus tadi kan dari Ko Didi udah infoin tuh kayak dari yang ngopi yuk kemarin dekorasi toko yang buat 27%. Hopefully sih dengan ngopi yuk kali ini teman-teman jadi mau buat nih dekorasi tokonya karena memang sangat berguna banget untuk customer, apalagi untuk memperpendek journey dari customer. Gitu kira-kira. Kita next ke Q&A dulu atau next topik nih, Mbak. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Ada pertanyaan? Belum kayaknya ya untuk etalase toko ini ya. Nah, kalau misalnya belum, kita mau lanjut dulu aja ya. Ini kayaknya yang ditunggu-tunggu ya sama teman-teman ya, tentang apa sih yang baru. Nah, thank you Gisel tadi udah bantuin jelasin sedikit tentang etalase. Nah, sekarang kita mau lanjut, ini akan dijelaskan sama Kak Dinasti, bener ya? Bareng-bareng ada Didi juga. Oh, bareng-bareng, boleh. Silahkan kalau gitu. Nanti tinggal bilang next ya, ini memang agak delay. Dari Didi mau jelasin yang ini? Oke. Oh ini ya, free ongkir. Oke, jadi gini. Sorry, video saya belum nyala. Jadi ini salah satu yang baru dari Blibli. Jadi sekarang ini Blibli itu udah pakai voucher untuk implementasikan untuk belanja free ongkirnya. Ya, supaya apa? Supaya banyak yang tahu. Karena kan selama ini kan kita tuh udah free ongkir, tapi banyak yang nggak tahu, ya kan? Nah, jadi kita buat kayak bentuk voucher gitu ya. Jadi orang yang mau pakai ya tinggal ambil dulu nih voucher gratis ongkirnya seperti itu. Dan juga biar lebih tepat sasaran juga gitu ya. Seperti itu. Paling itu sih dari saya. Kak Dinasti, monggo bisa lanjut. Silakan. Dari seller mungkin juga banyak yang tanya-tanya nih. Apakah Blibli nanti sama seperti toko hijau atau toko orange, di mana nanti seller ada bagiannya dipotong dari fee ongkir. Nah, kita mau jelasin di sini, Blibli ini subsidi ongkirnya 100% ditanggung Blibli. Jadi kita tidak bebankan sedikit pun ke seller. Kalau seller HTA ini kan marginnya 2%, udah flat 2%. Nggak ada lagi tambahan margin dari free ongkir, atau margin ikut campaign, itu nggak ada. Benar-benar flat 2% itu aja. Jadi simpel, dari sisi customer, dia minimum beli 50.000, Blibli akan berikan subsidi ongkir 20.000. Dan dari seller tidak dibebankan ya, Rp1. Betul sekali. Sekarang juga kalau teman-teman belanja di Blibli, sistemnya pakai voucher tuh, free ongkirnya. Jadi begitu masuk ke check out, nanti masing-masing akun itu dapat macam-macam, dari 5 sampai 15 free voucher setiap minggunya. Jadi bisa dipakai banyak-banyak tuh free vouchernya. Lumayan kan? Kalau 10 dapatnya 10 aja kali 20.000 udah 200.000 tuh free ongkirnya. Mungkin di platform lain kan nggak sebanyak itu. Kalau di Blibli kita masih kasih free ongkirnya sih cukup gede lah, dari sisi value-nya dan dari sisi banyaknya voucher kita kasih gede ke customer. Dan seller nggak dibebanin ya, sekali lagi seller nggak dibebanin sepeser pun. Ada yang mau ditanyain free ongkir? Kalau enggak kita lanjut dulu, boleh Sarah. Atau bagi akses ke aku, coba.
ini kayaknya ada yang nanya dulu nih sebelum kita masuk ke perjalanan 10 tahunnya Blibli ya. Karena kalau dikasih tadi lebih lemot. Untuk voucher ini sistemnya collect atau langsung disematkan pada saat transaksi sudah mencapai minimum pembelian nih? Sistemnya harus di-apply. Jadi customer nggak usah collect voucher, vouchernya itu langsung dikaitkan di akun teman-teman masing-masing. Cuman pada waktu check out harus diklik pakai voucher free ongkir. Karena udah nggak otomatis di-apply lagi. Harus ngeklik pakai voucher free ongkirnya. Cuman vouchernya itu nggak usah collect lagi, udah langsung dikasih di akun teman-teman masing-masing. Udah jelas lah ya itu. Bisa dicoba langsung sih. Bener, cobain Kak Arif. Tadi aku juga barusan nyobain dan bedanya itu sih ya. Biasanya otomatis, sekarang harus kayak klik dulu, walaupun sudah diingatkan sekarang ya, kayak pakai voucher gratis ongkir. Bisa digabung. Jadi bisa langsung diklik aja ya. Oke, siap. Kalau gitu kita lanjut ya. Dan tetap bisa digabung ya. Oh iya, betul. Aku tambahin tetap bisa digabung. Misalnya pakai voucher free ongkir udah, terus ada voucher diskon atau voucher cashback, itu bisa digabung. Jadi customer tetap nggak rugi lah, bisa gabung-gabung voucher. Gitu. Oke, aku lanjut dulu ya. Nah ini mungkin kita sharing juga nih. Bulan depan kan Blibli ulang tahun. Mungkin teman-teman pada bertanya-tanya apa nih promo yang disiapin sama Blibli. Nah kita sharing supaya teman-teman dapat gambarannya. Karena promo ulang tahun Blibli ini kan kita sendirian nih bulan Juli itu setauku nggak ada platform lain yang ulang tahun dan nggak ada juga campaign yang kayak gimana. Jadi paling gede itu di bulan Juli pasti Blibli campaign-nya. Aku review dulu ya, kurang lebih 10 tahun Blibli itu kayak gimana. Karena nggak kerasa kita udah 10 tahun sih. Jadi dari 2011 itu Blibli itu salah satu yang nawarin 0% installment. Sampai sekarang kita masih ada kartu kredit kan 3 bulan 0% tuh. Nah, yang istimewa tahun ini 0%-nya kita tuh bakal sampai 12 bulan. 12 kali cicilan tuh kita kasih 0%. Jadi kalau mau belanja barang mahal monggo. Nanti 25 Juli 0% kita tuh sampai 12 kali cicilan. Terus kita juga punya BES, yang belum tahu BES itu Blibli Express, jadi itu logistiknya Blibli sendiri. Aku cepat aja, 2015 kita juga ada CS kita yang beroperasi 24 jam, ada mobile apps, terus tahun depannya kita launching Blibli In-Store, mungkin teman-teman ada yang pakai juga di tokonya. Nah, salah satu kekuatan Blibli juga kan kita punya banyak warehouse nih. 2017 tuh kita ekspansi gede-gedean tuh, termasuk di Surabaya, di kotanya Didi, ada di Bandung, di Medan. Terus makin banyak juga payment solution buat customer. Next-nya di 2018, kita ada CNC, click and collect. Banyak juga nih dari seller-seller handphone yang pakai click and collect. Tahun depannya lagi kita bisa trade-in. Nah, teman-teman kalau yang jualan handphone, yang bingung-bingung mau aktivasi trade-in, bisa tanya ke PR-PR-nya nih. Karena lumayan trade-in-nya Blibli itu. Nggak perlu keluar-keluar apps, bener-bener pakai apps Blibli aja dari awal sampai akhir. Nggak usah foto-foto handphonenya segala macam. Kayak di sebelah kan perlu 2 handphone, kan di Blibli nggak perlu. Kita ada Blibli Mart juga, yang ya kepake banget lah selama pandemi ini. Kita juga kalau mau belanja yang agak banyak itu mending pakai Blibli Mart deh, kan masih tetap free ongkir juga. Kita ada international seller, kita juga ada B2G sama pemerintah, terus bisa pilih schedule delivery. Tahun lalu pas pandemi juga kita launching pay letter, terus payment kita juga udah secure, PCI DSS tuh kayak standar internasional lah buat secure payment. Yang baru di tahun ini, barang-barang yang ada di gudang Blibli itu kita jamin 2 hours delivery. Ini pertama nih di Indonesia, kita jamin dari customer klik beli, dalam 2 jam nyampe. Kalau nggak nyampe, ongkirnya kita kembalikan. Jadi boleh tuh dicoba yang butuh. Misalnya handphonenya tiba-tiba kecemplung, rusak, mau cepet-cepet
beli handphone tapi males ke ITC, bisa pakai 2 hours delivery-nya Blibli. Itu sih singkat, nggak kerasa juga Blibli udah 10 tahun di 2021 ini. Next. Nah, ini kita review chemistry Blibli itu kayak gimana sih? Kita start dari tahun lalu ya. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, monggo langsung 2018, 7 tahun, 8 tahun sampai tahun lalu. Seperti tadi saya terangkan, 25 Juli ini itu salah satu campaign terbesar Blibli karena nggak ada platform lain yang barengan di bulan Juli itu. Mungkin 77 ada, cuman 77 kan di awal dan Blibli nggak ikut di 77. Kita fokusnya di akhir bulan di tanggal 25, 26, 27-nya. Next. Ini contoh brand-brand yang ikut tahun lalu. Sampai hari ini sih yang udah komit untuk ikut ENIF juga kurang lebih sama brand-brand besar ini. Mereka juga bakal kasih promo-promo terbaiknya. Nah, kita juga minta dari teman-teman seller mulai siapin nih dari sekarang. Ada barang nggak yang misalnya mau di clearance atau ada barang baru yang harganya menarik banget, bisa diinfoin ke kita. Karena ini slot untuk produk-produknya itu bakal rebutan banget. Jadi kita usahain barang-barang yang emang harganya bagus, kita bakal kasih exposure yang di depan. Gitu. Jadi bisa info ke PR mulai dari sekarang lah. Nanti buat ENIF atau beberapa hari sebelum ENIF, tolong minta slot ya buat barang ini, itu bisa diinfoin ke kita. Lanjut. Ini contoh kemarin waktu Ramadan, beberapa brand, ini bukan brand handphone, cuman ini kan bisa kelihatan lah brand-brand yang harganya nggak mahal pun kenaikannya lumayan, dari 8 sampai 21 kali. Dibanding hari biasa ya. Dibanding hari biasa pada waktu Big Bang-nya, pada waktu 25, 26, 27 itu naiknya kurang lebih 8 sampai 21 kali. Lanjut. Ini kalau based on kategori, khususnya handphone ya, handphone itu bisa sampai ROI-nya 46 kali. CVR-nya juga rata-rata harian tuh CVR kita 1-2%. Kalau pada saat campaign bisa sampai 4%. Jadi at least 2 kali lipat tuh. Orang yang masuk dan belanja tuh konversinya 2 kali lipat. Ordernya juga naik, produk view-nya juga naik. Lanjut. Nah, ini tahun lalu nih, aku review sekilas sebelum aku tunjukin tahun ini kita ada apa aja. Tahun lalu kan lagi pandemi tuh, jadi kita semuanya online. Kita ada live YouTube, ada live Instagram, itu semua online. Kita undang beberapa artis besar juga, kayak ada Dian Sastro, ada Najwa, ada juga yang di Instagram tuh yang kencan bareng artis, atau ada beberapa artisnya, ada Artito, ada Dipa Baru, segala macam. Next. Boleh lanjut. Ini pada waktu puncak sebelumnya sore. Nah, ini pada waktu puncaknya kita juga bikin live show. Nah, yang beda di tahun ini kita bakal lebih gede lagi nih live show-nya. Nanti aku tunjukin. Lanjut. Di online juga pastilah ya, di semua channel marketing kita pasti juga promoin. Lanjut. Nah, di 2021 ini kita bakal lebih besar lagi, bakal lebih masif lagi dibanding tahun lalu. Even dibanding Ramadan, spending-nya kita tuh bakal lebih besar. Lanjut. Kita tagline-nya buat 10 tahun ini meriah bareng kamu.
Jadi barang-barang ya dari customer dan seller juga. Next. Nah, akhir bulan ini kita bakal mulai langsung dari teaser. Jadi akhir Juni ini kita tetap ada Big Payday, cuman pas waktu Big Payday-nya kita juga akan mulai teasernya untuk anniversary yang di bulan Juli. Yang kita push tetap gratis ongkir, pengiriman cepat sama 100% original. Kita 77 nggak ikut, biarin e-commerce lain dulu. Nah, kita tuh baru mulai promonya itu tanggal 15 Juli itu road to anniversary yang ke-10. Kita bakal banyak collab sama komunitas-komunitas. Nggak cuma komunitas handphone ya, jadi komunitas semua kategori. Jadi orang juga yang masuk bakal beragam banget. Aksesoris juga pasti bakal dicari lah. Kita juga ada mulai brand deals pre-sale-nya. Lalu kita ada River and Earn. Mungkin teman-teman familiar yang bagi-bagi link, share-share link. Nah, itu kan paling efektif tuh. Bagikan ke beberapa orang, nanti dapat vouchers. Kita kemarin pakai juga sih di Ramadan, cuman di Ramadan kan harus belanja dulu. Kalau ini enggak. Jadi langsung dibagi linknya, dapat vouchers, langsung bisa dipakai buat belanja. Nah, kita Big Bang-nya ada di 3 hari, tanggal 25, 26, dan 27. 3 hari ini kita bener-bener bakal all out lah dari segi promo. Kita juga selain ada flash sale, kita ada yang namanya limited time sale, itu harganya lebih gila lagi. Brand-brand yang tadi saya sebutin juga udah join. Plus tetap lah ya, kalau namanya online kita ada cashback sama diskon. Itu kita pol-polannya di 3 hari, tanggal 25, 26, 27. Ada yang mau tanya dulu. Jadi ini ada boleh balik dulu, Sarah. Ada 2 periode, yang pre-campaign sama mega campaign. Jangan ketukar ya teman-teman, karena kita masukin X-campaign-nya nanti 2 kali. Ada yang masukin X-campaign untuk periode pre, tanggal 15 sampai 24. Ada X-campaign yang periode Big Payday-nya, tanggal 25 sampai 27. Masukinnya 2 kali. Terus aku juga mau info, kayak tadi dari Cincin kan ada, aku udah masukin SKU ini di flash sale. Aku mau masukin lagi nih di Big Payday, itu sekarang udah bisa. 1 SKU udah bisa dimasukin di 2 campaign yang berbeda. Jadi nggak usah nunggu campaign-nya habis dulu, bisa langsung dimasukin. Nanti bisa dicoba deh sama teman-teman langsung di X campaign-nya. Jadi dimasukin di road to Blibli Anniv-nya bisa, dimasukin di Big Payday tanggal 25 sampai 27-nya bisa. Pakai 1 SKU aja, nggak usah upload 2. Gitu. Boleh lanjut? Ini contoh billboard sama LED-nya. Kita bakal pakai kurang lebih titiknya sama buat anniversary ke-10 ini. Lanjut. Boleh next, Sarah. Ini juga dari Instagram, dari Facebook, KOL, artis, segala macam kita juga tetap ada. Event lebih gede tahun ini. Nah ini nih, kita bakal ada TV show. TV show-nya tanggal 24, jadi malamnya, sebelum Big Bang-nya di tanggal 25. Kita ada juga rerun-nya di tanggal 25. Kita pakai stasiun TV-nya yang tertera di screen. Estimate-nya kita bakal dapat 9 juta viewer. Jadi teman-teman jangan khawatir, buat anniversary 10 tahun ini kita all out. Minta bantu lah dari teman-teman seller buat siapin barangnya dan harga-harga terbaiknya. Gitu. Siapa aja sih yang ada di TV show-nya? Ini kita kasih sneak peek bentar ya. Boleh lanjut. Nah, ini kurang lebih MC-nya ada Ayu Dewi, ada Boy William. Terus kalau teman-teman ingat tahun lalu kita sempat pakai akun ini.
Dan ada 2 BA kita juga, si Ardita Pramono sama Marion Jola. Untuk artis lainnya to be confirmed. Cuman ini kurang lebih line up artis kita yang bakal tampil di TV show. Jadi nggak gede. Boleh lanjut. Mungkin dari HTA sampai di situ dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, sebelum kita lanjut, ada info dikit nanti dari Sahra. Ya, teman-teman ada yang mau tanya? Wah, ini kalau Kameli malah request ya, bintang tamu yang lainnya. Atau mungkin seputar campaign-campaign yang akan terjadi tadi ya di anniversary, itu boleh ada yang mau tanya? Mungkin kapan nih kira-kira Dinasti untuk mulai open registration-nya untuk yang campaign buat bulan Juli nanti? Karena kan dimulainya Di dari awal tengah Juli. Juli ya. Benar. Awal Juli mulainya tanggal 15, awal Juli udah mulai bisa register. Ya, oke. Sip. Jadi teman-teman jangan lupa untuk cek juga halaman Seller Center-nya dan langsung kayak kontak biarnya masing-masing untuk kayak, Kak, aku mau ikutan ya yang ini atau yang mana. Jadi nanti tolong di reminder lagi gitu. Oke. Ada yang mau bertanya terkait campaign? Belum ya? Udah. Sebelum kita tutup, atau teman-teman ada yang mau sharing lagi tentang kendalanya selama beberapa bulan didiskusikan nih bareng sama tim dari HTA, mumpung kita lagi rame di sini ya. Boleh langsung aja di kayak tentang komunitas BB Seller yang sekarang, karena kita sekarang kan ada di Instagram, ada di Facebook grup, sama di Telegram grup chat gitu ya. Karena penting banget yang namanya komunitas, teman-teman bisa mencari teman-teman untuk membangkitkan semangat sama kepercayaan diri, terus ngobrol-ngobrol juga, menambah wawasan, tukar informasi, dan memperluas jaringan, karena sering banget nih ya yang pada nyari-nyari reseller, nyari-nyari dropshipper ini dari teman-teman komunitas. Jadi teman grup atau misalnya registrasi melalui link Telegram, karena nanti teman-teman akan di-invite ke Telegram grup kita. Oke, terus juga jangan lupa kalau kita punya Seller Center untuk semua video beli iklan, terus juga kayak cara-cara bulk upload segala macam, itu semuanya sudah ada di Seller Center ya. Dan sekian presentasi mungkin aku dan tim dari kategori handphone dan tablet. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, boleh juga langsung aja di kolom chat ya, biar nanti kita bisa langsung diskusi mumpung ada teman-teman dari kategori handphone dan tablet. Ya. Sekarang mungkin boleh dari Didi atau Dinasti nih kira-kira terakhir ya, biar teman-teman juga semangat untuk next campaign-nya, boleh dikasih tips and trick lah ya. Atau misalnya saran-saran sebelum kita tutup acara hari ini. Ya, silakan dari saya apa? Dinasti. Boleh, dua-duanya dong. Oke. Ya, kalau dari saya sih ya untuk teman-teman seller tetap semangat ya, karena kita pasti ke depannya akan tetap mempersiapkan lah promo-promo ya, promo tetap ada, nggak mungkin hilang gitu ya. Kita akan berusaha tetap memberikan yang terbaik, yang pasti promo tetap pasti akan ada ya. Terus tips buat teman-teman seller itu kalau bisa semangat nambahin produk ya, karena produk itu ningkatin traffic juga ya. Ada produk baru langsung upload ya. Itu sih kuncinya di situ. Sama fast respon. Nah, fast respon aja teman-teman ya. Pembeli pasti akan puas kalau kita tuh fast respon gitu ya. Terus sih paling dari saya itu. Tetap semangat teman-teman seller. Nambahin dari Didi. Nah, customer nih kalau udah masuk kan kita berharapnya 100 orang yang masuk, 100 orang juga yang beli kan. Cuman kan itu too good to be true lah, nggak mungkin kan. Kita kan berharap ya dari 100 yang masuk at least 1 transaksi, berarti CVR 1% kan.
Nah, itu gimana? Paling gampang sih ikutin tipsnya Gisel tadi. Bener, dari Didi produk baru semua diupload dulu. Upload di Blibli udah lebih gampang ya teman-teman. Udah aware kan, gambarnya bisa pakai watermark, bisa customize, gambarnya juga nggak bisa dipakai seller lain. Nah, produk-produk baru itu langsung aja dibikinin katalog, ditaruh di halaman seller page teman-teman. Jadi customer datang langsung, oh produknya macam-macam nih. Dan yang menurut teman-teman paling menarik, taruh di depan. Jadi kemungkinan orang buat masuk dan beli itu lebih gede. Jangan orangnya yang masuk banyak, tapi yang belinya dikit. Karena ya salah satunya, aduh produknya udah lama nggak diupdate nih, atau penempatannya nggak enak, banner-bannernya sekarang udah bulan Juni, bannernya masih Ramadan. Nah, gitu-gitu tuh. Jadi sering-sering juga diupdate. Sekalian kan teman-teman di sini juga pasti punya toko lah nggak cuma di Blibli kan, jadi di platform lain. Jadi kalian lah ngupdate barengan. Satu desain bisa dipakai buat beberapa toko, tinggal ganti logo aja kan, templok. Dari PR ada yang mau nambahin nggak? Gisel, Ricardo, Edward, Tata, Angel. Kalau dari aku, jangan lupa kita ada open registration Big Payday. Boleh dicoba, kan tadi kan udah ada tips-tips banyak ya. Bisa registrasi, terus nanti bisa dicoba tuh kayak dekorasi toko, terus habis itu aktifin kayak same day dan sebagainya gitu. Jadi bisa dicoba, nanti dilihat juga hasilnya gimana jualannya gitu. Betul, oke. Ada lagi dari teman-teman kategori? Nah, ini sambil loading, jadi aku ngirim materinya ke grup chat WhatsApp ini aja, ke WhatsApp, grup chat Zoom aja ya, jadi teman-teman bisa langsung download aja di sini. Oke, nah ini lagi loading. Oke, sambil nunggu loading, mungkin kita foto bareng dulu kali ya, biar kita menutup hari ini. The recording has stopped. Oke, nah sudah terkirim ya teman-teman ya untuk materinya ya, jadi bisa langsung di-download aja. Nah, buat teman-teman seller yang hadir, boleh nih langsung sambil open kamera yang lagi memungkinkan untuk open kamera biar kita bisa foto bareng juga. Ya, sambil nungguin teman-teman open cam, mungkin ini ada pertanyaan dari Kak Kristanto katanya, Blibli seller buat iOS kapan keluar? Aku pakai Safari tapi dia nggak bisa autofill password, jadi buat respon chat agak susah. Nah, oke, kalau bocorannya, jadi sekarang memang udah hampir selesai gitu ya, karena kemarin kita udah dapat bocoran-bocoran sedikit, dan ini kan ada salah satu yang memang paling sering ditanyakan sama teman-teman seller ya, terkait aplikasi Blibli seller untuk iOS. Jadi ditunggu aja ya Kak ya, nanti semoga semua testingnya, semua QC-nya lancar, biar nanti bisa langsung launch ke teman-teman. Oke, sip. Ada yang bisa open cam untuk kita foto bareng? Tadi kayaknya pada ada yang mau buka kamera tapi malu-malu nih ya. Oke. Nah. Oke, sip. Kalau gitu kita foto bareng dulu ya. Ini aku ngeblank semuanya soalnya jadinya. Nah, udah pada keluar. Oke, sip. Kalau gitu kita hitung ya, 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Kalau gitu kita tutup dulu acara hari ini, teman-teman. Ya, nanti semoga kita bisa juga langsung ketemu lagi ya. Semoga next ngopinya seperti biasa kita bisa offline lagi kayak sebelum pandemi. Jadi tetap teman-teman jaga kesehatan semuanya. Semoga kita bisa cuan selalu dan jangan lupa untuk mempersiapkan toko dan Blibli. Ya, kalau gitu mungkin aku mewakili tim Blibli juga pamit undur diri. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di next acara